Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu. Dan kita sudah ada di video yang episode yang ke berapa ya? Banyak lah pokoknya ya. Bagaimana dengan video yang kemarin? Apakah teman-teman ada pertanyaan atas video yang kemarin atau teman-teman ternyata masih tidak mengerti dengan apa yang kami jelaskan di minggu lalu? Jadi kalau minggu lalu yang kami jelaskan kita ngobrolin soal The Four Horsemen. Kalau misalnya teman-teman ada yang nanya kenapa namanya The Four Horsemen ya? Kan Four Horsemen tuh konotasinya negatif ya. Kalau alasannya cuman keren aja namanya. Gitu. Dan sekarang kita akan ngebahas apa dalam video podcast Aku Aktor yang episode ini. Tapi sebelum kita mulai ngebahas dan memperbincangkan satu tema yang menurut saya cukup menarik dalam keaktoran, karena menurut saya ada banyak yang melupakan, prinsip ini. Sebelum itu, jangan lupa tentunya untuk subscribe YouTube-nya Aku Aktor, juga follow kami di Instagram, Spotify, dan TikTok, dan di X. Meskipun kami sangat jarang posting di X, jadi teman-teman bisa follow di Instagram-nya Aku Aktor. Dan lagi-lagi, selain podcast ini, Aku Aktor juga punya kelas Eee, offline, kita punya program offline, sementara ini masih di Jakarta, biasanya seminggu sekali, ada namanya Aku Aktor Rutin. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ikut latihan bareng Aku Aktor, teman-teman bisa ikut aja latihan Aku Aktor Rutin. Kapan latihannya dan bagaimana mendaftarnya, teman-teman follow saja Instagram-nya Aku Aktor, karena biasanya nanti di story akan kami kabarkan di mana, kapan, berapa biayanya, dan bagaimana mendaftar. Oke, sekarang kita akan ngomongin soal pertama teman-teman tahu soal pengertian acting dong seharusnya ya, bahwa ya Aku Aktor sudah menuliskannya di, artikel. Anyway Aku Aktor bisa teman-teman bisa mengunjungi, websitenya Aku Aktor di akuaktor.com. Di sana ada banyak sekali artikel yang sudah kami tulis dari tahun pertama, ya, jadi sekarang kami sudah menyentuh 7 tahun. Dan ya, di artikel-artikel itu dan juga di postingan-postingan kami yang selama 7 tahun itu, kami sangat-sangat sering membahas soal apa itu acting, pengertian acting dan lain sebagainya. Kalau teman-teman ternyata cukup rajin membaca, teman-teman pasti tahu. Tapi buat yang baru tahu Aku Aktor, buat yang baru menonton Aku Aktor, acting adalah, kalau bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Indonesianya sedang melakukan. Kenapa sedang melakukan? Karena acting kan kata dasarnya to act. Act itu melakukan, action, act itu melakukan. Ada ing-nya di belakang, jadi verb plus ing. So, artinya jadi sedang melakukan. Dan ini adalah sebuah pengertian yang menurut kami cukup mendasar dari pemahaman soal acting. Karena kemudian kalau teman-teman merasa bahwa, oh, acting tuh bukan sesuatu yang present tense, udah teman-teman pasti akan merencanakan dan tidak tidak sesuai dengan prinsip dasar acting yang diajarkan pada hampir semua metode keaktoran. Coba teman-teman cek aja ya, either antara Stanislavski atau Meisner atau Lee Strasberg atau Adler atau siapapun itu, hampir semua poinnya mengajarkan soal bagaimana caranya di sini dan sekarang. Itu kenapa disebutnya acting, karena kalian sedang melakukan. Itu pengertian acting. Tapi di video kali ini kita nggak akan ngebahas soal apa itu pengertian acting, karena ya udah jelas aja ya, acting itu yaitu kalian sedang melakukan. Tapi gimana kalau ternyata there is no acting? Ayo gimana? Jangan bingung ya. Karena kenyataannya memang there is no acting. Tidak ada acting. Maksudnya gimana there is no acting? Acting itu kan tanpa teman-teman sadari,
Acting itu kan sebenarnya adalah bentuk reaksi dari apapun yang sedang terjadi di luarmu. Dalam sudut pandang manusia normal, kalau di pengertian Jean Benedetti kan acting itu adalah normal human activity. Nah, dalam sudut pandang manusia normal, acting itu merespon sesuatu, acting itu bereaksi terhadap sesuatu. Harus terjadi sesuatu dulu di luar, baru kemudian kamu bisa acting, baru kemudian kamu bisa melakukan sesuatu. Itu. Kenapa misalnya kalian bilang, "Loh, tapi kan misalnya aku tiba-tiba merasakan sesuatu gitu, Mas." Gimana? Kan semuanya berangkat dari dalam. Menurut kami, bahkan coba cek deh, dalam pengetahuan biologis, harus ada sesuatu dulu yang terjadi di luar, sekecil apapun itu, lalu tertangkap panca indera, lalu itu akan memantik kerja otakmu, apapun kerja otaknya. Dan sekecil apapun tuh bisa sekedar perubahan warna, bisa sekedar suara yang samar-samar terdengar. Contoh. Kalian lagi di sebuah tempat yang sepi banget tempatnya, sepi banget, gelap, dan kalian sendirian. Gak ada apa-apa, tapi kan kalian tetap takut. Dari mana coba rasa takutnya? Rasa takutnya apakah udah ada di dalam atau muncul karena apa yang sedang terjadi di luar? Rasa takutnya muncul karena apa yang sedang terjadi di luar. Kalian punya pengetahuan atas ketakutan, bahwa misalnya ketakutan adalah eh, kegelapan, itu ketakutan. Terus katakanlah kalian sering banget ditakut-takuti sama ayah dan ibumu misalnya waktu kecil, atau sama teman-temanmu misalnya, terus kemudian kalian jadi takut gelap dan lain sebagainya. Kalian jadi punya mindset atas kegelapan itu. Ketika kalian sedang berada di ruang gelap, nggak ada apa-apa nih, cuman ruang gelap aja. Ruang gelap saja, karena ruangnya gelap, dia jadi memantik respon. Beda kalau ruangnya terang. Beda kalau ruangnya terang ada satu orang. Beda kalau ruangnya terang hanya ada satu kamera. Beda kalau ruangnya terang atau ruangnya gelap tapi ada beberapa kamera tersembunyi dan kalian tahu. Jadi semuanya pasti berangkat dari luar dulu. Oke, impulsnya pasti berangkat dari luar dulu. Tapi soal kemudian ketika impuls itu tertangkap atau rangsangan itu tertangkap panca indera, diproses di dalamnya itu dipengaruhi oleh semua hal yang pernah terjadi padamu. Oke, jadi buat kami kan ada beberapa prinsip keaktoran yang bilangnya inside outside. Ada yang bilang outside inside. Yang benar yang mana? Buat kami dua-duanya benar. Atau bahkan mungkin kami bisa bilang buat kami yang paling benar adalah outside inside dulu. Dengan catatan yang di inside, yang di dalam itu sudah dibikin, sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi kurang lebih begitu sebenarnya cara kerja acting. Ada sesuatu dulu yang terjadi di luar, sesuatu yang terjadi di luar itu apapun itu ditangkap oleh panca inderamu. Oke. Setelah itu diproses oleh otakmu dengan semua informasi yang kamu punya. Semua informasi yang kamu punya. Diproses. Oke. Terus kemudian keluarnya adalah reaksi tubuhmu karena kemudian otak meminta untuk misalnya gelap, oke harus waspada. Otak kan memproduksi perintah itu. Misalnya gelap karena kamu punya trauma tertentu atau kamu punya ingatan tertentu, kegelapan kamu anggap sebagai sebuah ancaman atau otak menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Sehingga kemudian otak karena ini tahu sebuah ancaman, maka otak memerintahkan tubuh untuk ada di bentuk tertentu untuk melindungi tubuhmu dari apa yang kamu anggap sebagai sebuah ancaman. Jadi semuanya berangkat dari luar. Ketika sudah ada di dalam, ada sesuatu yang mempengaruhi proses yang terjadi di dalam. Itu kenapa kami bisa bilang gini, actually there is no acting, there is only reacting. There is only reacting. Yang ada cuman reaksi kalian atas apapun yang sedang terjadi saja. Atas apapun yang sedang terjadi. Acting itu cuman reaksi, teman-teman. Kalau tidak terjadi apa-apa di luar dirimu, ya kamu nggak akan melakukan apapun. Pertanyaannya,
apakah mungkin tidak terjadi apa-apa di luar dirimu selama kau masih ada di dunia ini? Misalnya aku lagi tidur Mas, aku nggak sadar dong, sedang terjadi apa-apa. Kamu, alam sadarmu iya, kamu sedang tertidur. Tapi pernah nggak misalnya ketika lu lagi tidur, terus lu lagi dengerin, podcast tertentu gitu misalnya, terus lu ketiduran, pernah nggak ngerasain suara podcast itu tiba-tiba hadir di mimpimu? Pernah dong. Itu bukti bahwa bahkan dalam tidur saja, tubuhmu sejatinya masih aktif. Terlebih lagi pada orang-orang yang punya trauma tertentu. Misalnya ada beberapa teman saya yang pernah mengalami gempa bumi Jogja 2006. Kalau saya karena tidak pernah mengalami peristiwa itu, ketika saya tidur, saya hampir sulit terbangun saat ada gempa meskipun cuman sedikit, apalagi banyak, jarang sekali saya terbangun. Tapi teman saya karena dia begitu traumanya pada gempa 2006 itu, dia menyaksikan hampir semuanya, bagaimana orang sangat panik, bagaimana lemari jatuh, bagaimana motor pada jatuh dan sebagainya. Dia menyaksikan itu semua. Sehingga ketika dia bahkan sedang tidur, kasurnya goyang aja, yang bukan karena gempa, dia bisa bangun. Dia bisa bangun. Terus ada teman saya yang sebegitu takutnya sama ular, sebegitu takutnya sama ular. Ketika kita ajak ke eh, alam liar gitu, ada suara serak 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 yang bisa jadi apapun ya. Bisa jadi itu tikus, bisa jadi itu cuman suara angin dan sebagainya. Dia pasti akan langsung merefer itu sebagai ular dan dia akan langsung takut. Kenapa dia bisa merefer itu sebagai ular? Atas apa yang sudah pernah terjadi padanya. Atas apapun yang sudah pernah terjadi padanya. Itu tersimpan dalam otak. Itu kenapa kami selalu bilang, mungkin kalau ada kesempatan untuk ngobrol, bincang aktor atau ektok nanti namanya, sama neuroscience, sama seorang neuroscientist, aku sih pengen nanya sebenarnya bagaimana cara otak kita bekerja. Benarkah sesuai asumsiku bahwa otak itu bekerjanya dengan cara gitu tadi. Jadi sesuatu terjadi di luar, tertangkap panca inderamu, sinyalnya dikirim ke otak, dari otak dia akan mencari alasan, ketika kemudian ada trauma, alasan itu dianggap otak sebagai ini alasan yang tepat, maka trauma itu diambil, dia mempengaruhi tubuhnya, nafasnya makin berubah, detak jantungnya berubah, tubuhnya berubah, dia jadi kena misalnya panic attack dan lain sebagainya. Itu kenapa kalau dalam psikologi, sejauh yang saya tahu, kalau seseorang sedang relapse, hal yang harus dia lakukan pertama kali sebelum dia memang harus misalnya minum obat untuk kebutuhan kesehatannya, adalah berusaha untuk mengendalikan nafasnya. Karena yang pertama kali berubah dari tubuh ketika terjadi sesuatu dalam otak adalah nafas. Dan nafas yang bisa kita kontrol. Coba cek, kamu bisa nggak mengontrol bagian dalam tubuhmu? Kamu bisa mengontrol paru-parumu? Kamu bisa mengontrol detak jantungmu? Kamu bisa mengontrol mengontrol dengan sadar usus dan lambungmu? Nggak bisa. Tapi bisa nggak ngontrol nafas? Jadi nafas menurut kami memang jalan untuk mengontrol semua yang ada di dalam. Nah, balik lagi ke soal acting is only reacting, there is no acting, there is only reacting. Yaitu proses acting tuh kayak gitu. Itu kenapa di kelas kami selalu bilang bahwa selama kalian memegang prinsip reacting ini, ya, memegang prinsip bereaksi ini, mau berhadapan dengan siapapun dan dengan kondisi apapun, dengan keadaan apapun, dengan adegan apapun, kalian akan bisa mengatasinya. Terlebih lagi kalau kalian sudah tahu manusianya, maka kalian akan tahu bagaimana manusia yang sedang kalian mainkan menghadapi atau bereaksi terhadap peristiwa yang sedang terjadi, apapun peristiwanya. Dengan memahami bahwa there is only reacting, tidak ada acting, juga tidak jadi ada kejadian-kejadian seorang aktor berusaha membunuh aktor yang lain dengan permainannya. Nggak ada. Gimana
kamu bisa eh mematikan permainan kawan mainmu kalau acting is reacting, which is kalau kemudian kamu berusaha untuk mematikan permainan kawan mainmu di satu waktu yang bersamaan, kamu sedang mematikan permainanmu sendiri karena dia sudah pasti akan hidup bersamamu. Jadi kalau 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 dia kamu bikin jelek, kamu pasti akan jelek. Udah pasti. Tidak mungkin tidak. Karena acting is only reacting. There is no acting, there is only reacting. Acting tidak pernah bisa berdiri sendiri, teman-teman. Tidak pernah sekalipun acting bisa berdiri sendiri. Pasti ada sesuatu yang terjadi di luar. Dan ini bukan cuman soal kalau teman-teman berpikir kayak yang tadi misalnya kan nggak ada orangnya. Ntar dulu bro. Reacting itu bukan hanya pada keberadaan orang loh. Reacting tuh pada keberadaan ruang. Reacting tuh pada keberadaan waktu. Dan bisakah kalian lepas dari keberadaan waktu? Atau bisakah kalian lepas dari keberadaan ruang? Bisa nggak lepas dari keberadaan ruang? Di mana coba? Coba. Kalian ada di kamar, ruangnya kamar. Kalian ada di halte bus, ruangnya halte bus. Kalian ada di bus, ruangnya dalam bus. Kalian tidak mungkin terlepas dari ruang. Apalagi waktu. Dan waktu tuh contohnya gimana? Dan gimana Mas Ben waktu bisa mempengaruhi? Bro, contoh paling tolol. Kalian janjian jam 7. Lagi pesen Gojek. Perjalanan dari tempat kalian ke tujuan itu let's say 30 menit. Harusnya kalian sudah berangkat jam setengah 7 biar kalian on time. Dan ternyata kalian adalah orang yang sangat menghargai waktu. Kalian udah ngitung nih, oke, gue akan pesan Gojek jam sekian biar nanti jam setengah 7 dia udah ada, jadi aku bisa berangkat, aku akan nyampe sana tepat jam 7. Terus tiba-tiba Gojeknya telat, 1 menit dong. Mempengaruhi dirimu nggak? Pasti mempengaruhi. Terus misalnya, tapi aku bukan orang yang suka tepat waktu Mas Ben, aku orang yang telat. Tetap mempengaruhi dong. Kamu akan santai, telat ya udahlah biarin aja, ntar juga yang lain juga telat. Respon, itu reaksi, itu respon. So, lagi-lagi teman-teman, dalam acting, poin utamanya, salah satu prinsip dasar yang harus teman-teman pegang adalah tidak ada acting, hanya ada reacting. Tidak ada aksi, hanya ada reaksi. Bisa, boleh kalau mau mendebatnya, nggak apa-apa. Tapi kami bisa menjelaskan semuanya kenapa kami punya prinsip ini. Kenapa kami merasa bahwa tidak ada aksi, hanya ada reaksi. There is no acting, there is only reacting. Apalagi alasannya? Ruang, bagaimana cara merespon ruang? Ya kayak tadi contohnya, kalian berada di sebuah ruangan yang gelap dan sendirian. Tiba-tiba kamu ketakutan. Kan ketakutan adalah respon atau reaksi dari apa yang sedang terjadi di ruang itu. Tetap acting tidak bisa berdiri sendiri. Selalu. So, kalau teman-teman memahami prinsip ini, teman-teman memahami bahwa there is only reacting, there is no acting. Teman-teman sadar bahwa ketika kalian lagi main, kalian jadi tidak fokus pada diri kalian justru. Kalian fokus pada meruang dan mewaktu. Kalian fokus pada bereaksi dengan tepat pada apapun impuls yang hadir. Oke. Tapi juga kalian tidak terlalu fokus pada yang ada di luar. Nanti agak paradoksal ya, karena nanti akan ada satu teori yang kami bikin namanya ring. Nanti akan kami jelaskan di video yang lain soal bagaimana cara membuat kawan main bermain lebih baik atau membuat kawan mainmu jadi bagus mainnya. Ada caranya. Dan menurut kami ini agak paradoksal memang. There is no acting, there is only reacting. Tapi di satu waktu yang bersamaan juga kalian tidak boleh terlalu memikirkan luarnya. Kenapa? Reaksi itu udah punya manusia normal. Reaksi itu sudah punya manusia normal. Atau reaksi itu sudah punya manusia, udah. Kodratnya manusia pasti akan bereaksi pada apapun. Jadi kalian kalau sudah ketemu manusianya dalam acting, kalian nggak perlu mikirin aku nanti ngapain ya di adegan. Aku nanti ngapain ya di adegan. Nggak perlu. Kalian cuma perlu pegang prinsip
There is only reacting. There is no acting. There is only reacting. Itu dulu untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video kami sampai habis. Tidak terlalu panjang videonya, cukup 20 menit aja seperti biasa. Dan kalau ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar ya. Atau kalau ada pertanyaan atau bahkan mungkin ketidaksetujuan silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol dan mungkin kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan mungkin nanti kami juga bisa kalau ternyata perdebatan ada yang tidak setuju dan idenya menarik, mungkin justru kami akan ngulik dan bisa jadi kami akan datang dan bikin video dengan pernyataan yang berbeda soal there is only reacting, there is no acting. Bisa jadi. Jadi ini pernyataan sementara aja. Paradoks kan? Ya bagaimana? Namanya juga pertumbuhan dan di dunia ini tidak ada yang kekal dan tetap. Semuanya pasti berubah. Terima kasih. Dan seperti biasa, saya Ben Bening, ada Jeremy Allen White, ada Cillian Murphy, ada Joaquin Phoenix, dan the one and only Daniel Day-Lewis menunggu teman-teman di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Viva Actor!